Membunuh menurut hukum positif atau KUHP secara rinci. Yang pertama, membunuh bisa saja pelaku menghilangkan nyawa orang lain tanpa rencana. Contoh, emosi yang selalu memuncak lalu menusuk korban sehingga mati. Hukumannya bisa sekitar 15 hidup tahun bisa sekitar 15 tahun hingga seumur hidup. Yang kedua, membunuh berencana. Ciri-ciri direncanakan ada jeda waktu untuk berpikir, dilakukan dengan tenang. Kasus pembunuhan terjadi di Kampung Hewokloang, Dusun Dalo Detut, RT 10, Desa Hewokloang, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sika, NTT, terjadi pada Senin 24 November 2025 malam. Bunuh adalah tingkatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik dilakukan dengan niat tanpa niat, atau karena kelalaian. Dalam hukum Islam dan hukum positif, sama-sama memandang nyawa sebagai hak yang sangat dilindungi. Karena itu, setiap bentuk tindakan yang memiliki menyebabkan kematian memiliki konsekuensi yang sangat berat. Informasi Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo, tepatnya pada Sabtu 22 November, pelaku ini dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan dan juga pembunuhan. Ia disangkakan pasal 365 ayat 3 dan atau 338 dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebagai informasi, wanita Parubaya ditemukan tewas setelah dibunuh tetangganya sendiri pada Jumat 21 November sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Korban inisial N dan pelaku inisial NAF berjenis kelamin perempuan dan sama-sama tinggal di Kampung Parigi. Jenis pembunuh dalam Islam secara rinci yaitu membunuh dengan sengaja atau qatal al-hamad. Ciri-cirinya adalah yang pertama, niat membunuh, niat perbuatan nyata yang sangat diarahkan untuk membunuh menggunakan alat yang lazim mematikan seperti pisau, pedang, tembakan, racun kuat. Pelaku sadar bahwa tindakannya bisa menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, seseorang menusuk dada orang lain dengan sengaja karena ada dendam yang harus dibalaskan. Kisas dibalas dengan hukuman mati jika keluarga korban ingin. Diat jika keluarga korban ingin memaafkan dan memiliki ganti rugi. Ta'zir, tambahan hukuman dari hakim jika diperlukan. Membunuh semi sengaja atau shibe al-hamad. Ciri-cirinya adalah tidak ada niat membunuh, tapi perbuatannya keras atau berbahaya. Menggunakan alat yang tidak mematikan, tetapi bisa menyebabkan luka yang sangat berat. Contoh, memukul seseorang dengan tongkat karena marah. Tidak ada niat membunuh, tapi korban meninggal. Hukumannya adalah diat. Penuh pedih, tapi yang lebih berat dari tidak sengaja. Tidak berlaku kisas karena tidak ada niat membunuh. Membunuh tidak sengaja atau kata. Ciri-cirinya adalah tidak ada niat membunuh, tidak ada tindakan yang berbahaya secara langsung, murni kecelakaan atau kelalaian. Contoh, tabrakan lalu lintas karena tidak melihat ada orang yang menyeberang. Pelaku tidak ada niat sama sekali untuk hukumannya. Dia kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut dalam beberapa kondisi bisa ditambahkan dengan ta'zir dari hakim. Kenapa kamu lakukan itu? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kamu dari apa? Dari serangan. Serangan siapa? Bapak. Bapak kamu kan nggak ngapa-ngapain kamu. Bapak kandung apa bapak tiri? Bapak tiri itu. Sistem hukuman dalam Islam secara rinci. Yang pertama, kisas. Kisas dasar hukumannya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 178. Hukuman dilakukan setimpal keluarga korban berhak memilih kisas, diat, atau memaafkan. Kisas tidak dijalankan tanpa izin keluarga korban. Diat, bentuk ganti rugi, materi, besaran ditentukan syariat, biasanya setara nilai 100 ekor unta. Pada masa klasik bisa merubah sesuai fatwa ulama dan ketentuan negara muslim. Yang ketiga, kafarat, tebusan moral untuk membersihkan dosa. Puasa 2 bulan berturut-turut wajib dalam kasus tidak sengaja. Membunuh menurut hukum positif atau KUHP secara rinci. Yang pertama, membunuh bisa saja pelaku menghilangkan nyawa orang lain tanpa rencana. Contoh, emosi yang selalu memuncak lalu menusuk korban sehingga mati. Hukumannya bisa sekitar 15 tahun hingga seumur hidup.
Yang kedua, membunuh berencana. Ciri-ciri direncanakan ada jeda waktu untuk berpikir dilakukan dengan tenang.